Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPM, salam pengusaha muda. Semangat bro. Video ini dipersembahkan oleh Mau cetak spanduk jualan bisa? Bisa. Pesen roll up banner bisa? Bisa dong. Beli X banner bisa? Yuk bisa loh. Pesen kartu nama plus stiker gak bisa ya? Bisa mas. Didesainin tapi Buset dah bisa mas, bisa. kok semua bisa sih? Iya dong, karena Lautan Display pusat percetakan online terlengkap nomor 1 se-Indonesia. Gak usah antri di percetakan, tinggal nyantai di rumah. Pesan lewat HP, terima beres. Pesan di sini. Lautan Display, semua jadi mudah. Oke teman-teman semuanya, balik lagi ke konten bongkar bisnis bersama gua Bahrul Firdaus. Nah untuk konten bongkar bisnis sekarang itu di samping gua udah ada namanya Mas Fadlan, Fadlan ya. FADL. Bukan P ya. Bukan. Oh Fadlan. Oh boleh Mas Fadlan, silakan perkenalan sekarang nama lengkap, terus sekarang bisnisnya di bidang apa gitu Mas. Oke siap. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadlan, nama lengkapnya Fadlan Abdussalam. Saya sekarang tinggal di Magelang. Untuk saat ini saya sendiri lagi fokus di dalam dunia pariwisata. Outbound bisa, pariwisata juga bisa. Yang penting yang berkaitan dengan EO juga bisa. Oh IO juga bisa ya? Ya, bisa. Oke. Kok bisa sih Mas muncul gitu loh ide bisnis pariwisata tuh awal mulanya itu seperti apa sih? Untuk awal mula saya tahu pariwisata dan outbound itu saya ikut dalam suatu jasa biro. Jadi di situ saya ikut biro tersebut, mengenal dunia pariwisata, mengenal dunia outbound, dan makin lama makin menarik karena banyak banget dari masyarakat Indonesia sendiri yang daya pikniknya atau pariwisata itu meningkat. Akhirnya saya berusaha atau ingin membuka biro jasa sendiri. Ya, seperti itu. Awalnya berarti ikut orang dulu ya? Ikut orang dulu. Oh, kalau kata Jack Ma itu ketika kita umur 20 tahun kita ngikut orang dulu. Nah, Ntar setelah itu baru kita sendiri gitu ya. istilahnya harus mencari pengalaman dulu, jangan sampai nggak tahu apa-apa. Kalau saya sendiri Iya. harus tahu dulu medannya seperti apa, jangan sampai belum tahu apa-apa kok sudah terjun, itu malah tidak ada gambaran, tidak ada bayangan. Oke. Menurut Mas Fadlan itu apa sih namanya? Bisnis itu dari hobi kah? Dari mimpi kah? Atau dari kepepet? Kalau saya awalnya Hah? karena saya itu masuk kuliahnya telat, dulu mengisi kekosongan waktu itu. Dulu zamannya hitnya Instagram itu banyak sekali tempat pariwisata atau tempat buat healing ya. Itu sangat Instagramable. Akhirnya saya sering dulunya itu piknik ke sana kemari, istilahnya mengeksplor gitu loh. Nah, akhirnya piknik dulu sendirian, terus kenal dengan biro tour and travel. Akhirnya dari suka piknik bisa kejadian ikut dan berkecimpung di dunia pariwisata. Oh, jadi mungkin kesimpulannya gini ya. Awal hobi dulu, suka jalan-jalan gitu ya, traveling dan sebagainya. Dari situ ngeliat peluang. Lihat peluang. Ambil. Oke, siap. Terus kan 2 tahun terakhir ya, Ya. pandemik nih. Kalau yang saya lihat tuh pariwisata menurun banget gitu. Nah, berdampak nggak sih ke Mas Fadlan nih? Ya, dampaknya juga sangat besar. Contohnya untuk dari kami penggiat pariwisata itu biasanya dalam 1 bulan bisa berangkat ngetrip atau piknik itu 4-5 kali. Ketika kemarin pandemi itu 2 tahun bisa dikatakan tidak ada yang piknik. Jadinya bisa dikatakan ya udah di rumah, nggak ada kerjaan gitu. Oh, parah juga ya berarti ya.
Oh. Nah, itu kan 2 tahun terakhir nah. Nah. Nah, sekarang itu kan pandemi kan menurun nih. Iya. Ya kan? Nggak? Nah, sekarang gimana kalau sekarang? Kalau sekarang di dunia pariwisata sedikit demi sedikit sudah mulai naik. Naik lagi. Banyak dari masyarakat yang bisa dikatakan sudah bosan di rumah karena pandemi kemarin. Akhirnya dengan longgarnya peraturan COVID ini, banyak dari masyarakat dan instansi sekolahan itu mengadakan piknik atau mengadakan perjalanan ke luar kota atau ke tempat pariwisata gitu. Jadi sekarang pas pandemik membaik, alhamdulillah nih ya, udah mulai membaik lagi. Iya. Ada income lagi ya, ada pemasukan ya. Ya, sedikit besarnya kita syukuri saja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya teman-teman harus tahu nih, kita sekarang lagi ada di mana Mas Fadlan nih? Di Candi Ratu Boko di Yogyakarta, Kalasan. Nah, kita sekarang lagi ada di Candi Ratu Boko di Jogja. Nah, kita juga kerja sama Mas Fadlan ke sini. Nah, kita bawa tim pengen jalan-jalan gimana nih Mas Fadlan gitu ya. Akhirnya dibawa ke sini, habis ini ada tempat lagi ya yang lain ya. Ada tempat lain. Oke. Menurut Mas Fadlan bisnis pariwisata tuh enak atau enggak sih? Ya, ada kalau di dunia bisnis pariwisata ada enaknya, ada enggaknya. Dalam artian enaknya itu kalau teman-teman itu menyebut dolan ning dibayar. Dolan? Jalan-jalan tapi dibayar. Oh, dolan? Dolan ning dibayar. Dolan yang dibayar. Nah, kalau bahasa Indonesianya jalan-jalan dapat gaji gitu, Oh. dapat uang. Oke. Untuk mainnya atau apa namanya, ketika ada customer itu kurang puas dalam pelayanan, itu menjadi salah satu apa namanya resiko buat kita. Soalnya ketika kita piknik itu kan banyak, bukan 1, 2, 3 orang yang kita bawa, sampai 50 orang, dan di situ kan banyak orang-orang yang sifat dan individunya kan berbeda-beda. Jadi kita yang di pariwisata, saya sendiri harus bisa ngemong, kalau bahasa Jawanya ngemong, atau mengasuh semua orang itu biar nyaman dalam menikmati pariwisata tersebut. Intinya kalau keuntungannya enaknya dolan nih dibayar ya. Jalan-jalan tapi dibayar. Ada bayarannya gitu ya. Bisa jalan-jalan, bisa dapat uang gitu ya. Tapi kalau nggak enaknya tadi apa sih namanya, ada komplain dan sebagainya. Pas di hati customer itu menjadi kendala, apa namanya, bukan kendala, resiko buat Resiko kita. ya. Karena emang ini bisnis jasa ya. Iya, karena Jasa. juga ketika soalnya kita di tempat objek tersebut juga kita tidak bisa membayangkan ekspektasi terlalu tinggi. Katakanlah ketika objek atau tempat itu katakanlah parkirnya penuh, yang seharusnya kita parkir di dalam bisa jadi Di luar. Dan untuk jalan masuk ke objek itu terlalu jauh, itu bisa juga menjadikan resiko kalau ketika peserta tidak menerima bahwasanya objeknya lagi rame. Oke. Terus di bisnis pariwisata ini atau di luar bisnis gak masalah sih Mas ya. Apa sih mimpi Mas Fadlan ke depan, mungkin 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan? Ini bebas ya, mau di bisnis atau di bisnis pariwisata atau nanti mungkin di bisnis lain. Nah, kalau untuk saat ini ya, saya sendiri pengennya berdiri sendiri, dalam artian punya biro jasa tour and travel dan sudah legal, dalam artian sudah izin sudah punya pajak dan lain sebagainya, sudah legal gitu. Udah ada PT lah bahasanya. Sudah ada CV. CV ya. Jadi ketika kita sudah mempunyai CV, berbentuk CV, kita mau kemana saja itu tenang. Karena ketika dalam pariwisata, katakanlah kita mau ke Bali, di penyeberangan Banyuwangi Bali itu ada pemeriksaan. Oh ada? Ada kelengkapan data-data CV. Ketika biro itu masuk ke CV atau ke PT itu dicek dulu, kalau ada benar buktinya bisa nyebrang. Tapi kalau cuma ilegal itu biasanya dipersulit.
untuk menyeberang ke sana. Itu gitu. oh satu nyebrangnya, yang kedua mungkin pas masuk ke Ya di Bali juga. loket gitu. Iya, di Bali juga. Kalau masuk di loket, Enggak. ketika penyeberangan saja. Dan di Bali juga kebanyakan kan yang berani membawa berani membawa peserta atau ke Bali itu biasanya biru-biru yang sudah mempunyai legal hukum gitu di dunia pariwisata. Dan kalau cuma abal-abal saja, mereka mesti tetap mikir ketika nanti ditangkap ditangkap petugas, itu malah Resiko bisa lagi resiko. ya. Apa sih tips-tips atau cara-cara atau misalnya tutorial pengen jadi pembisnis pariwisata? Kita dalam bis itu tidak hanya masuk bis, naik bis, berdoa, duduk sampai ya itu Nikung ya. Nah, jangan sampai nikung jangan seperti mosok pacar aja dijikung, mosok agama juga gitu. Video ini dipersembahkan oleh ini si Ade, si introvert yang hobi skincarean. Dan ini si Kakak, si ekstrovert yang usil. Tiap hari kerjaannya berantem terus. Yang satu suka drakor, yang satu suka bola, yang satu suka mie ayam, yang satu suka bakso. Tapi soal pendamping makan, Neon-neonnya mana? Oh iya, lupa ya. Ini menyatukan semuanya. Karena neon-neon dibuat dari bahan pilihan yang asli Indonesia, yang terjaga kualitasnya. Bikin menu apapun jadi nyatu di lidah. Dengan kandungan lemak yang rendah, bye-bye penyakit. Ditambah kriuknya yang renyah. Mana bisa nolak? Bikin yang makan nagih terus. Menunya boleh beda. tapi pendamping makannya. Jadi yang pastinya Neon Neon, pendamping makanmu.